发情报。打一下吧。是吗？不信你试试看。那你小心了。Keesokan harinya, Tangsan pun yang sedang mengobrol dengan temannya tanpa sengaja dirinya melihat hal yang mencurigakan yang dilakukan oleh teman anaknya Pak Wali Kota. Akhirnya Tangsan pun berniat untuk mengikutinya. Setelah berhasil menyelinap ke dalam, rupanya Tangsan pun melihat anak Pak Wali Kota yang sedang berusaha mengambil cincin monster roh, yang dimana monster roh tersebut yang sebelumnya sudah dilumpuhkan. Setelah melihat kejadian tersebut, Tangsan pun berniat untuk meminta bantuan dari Master Xiao, yang dimana dirinya meminta bantuan untuk mencarikan cincin monster roh yang cocok untuk dirinya. Akhirnya mereka pun berniat untuk pergi ke sebuah hutan berburu, yang dimana hutan tersebut adalah tempat tinggal para monster roh. Tetapi sebelumnya Master Xiao yang mempunyai roh pelindung yang berupa perwujudan anjing tapi babi, dirinya pun berniat untuk menukarkan roh pelindungnya dengan plat tanda masuk ke hutan tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berhasil memasuki hutan tersebut. Saat di perjalanan, mereka pun diserang oleh monster roh serigala kegelapan yang mempunyai cincin roh yang berwarna putih. Dan di sini Master Xiao pun menjelaskan bahwa cincin putih tersebut adalah berumur 1000 tahun. Di sisi lain, rupanya anak Pak Wali Kota yang berada di akademi mencoba untuk mencari Tangsan, dan dirinya mendatangi kamar asrama yang dimana Tangsan berada. Rupanya anak Pak Wali Kota itu pun tidak menemukan Tangsan karena kenyataannya Tangsan sedang berada di hutan berburu. Tetapi anak Pak Wali Kota itu pun mendapatkan sebuah info dari teman Tangsan bahwa Tangsan berada di hutan berburu, dan akhirnya anak Pak Wali Kota itu pun berniat untuk menyusul Tangsan. Lanjut kembali ke hutan pemburu, rupanya Siwu menyelinap di gerobak mereka dan juga dirinya mendengar semua pembicaraan Master Xiao dan juga Tangsan. Dan tiba-tiba sekelompok serigala yang sebelumnya dibunuh oleh mereka mendatanginya dan mengejarnya. Dan di sini Xiao pun mengajak Tangsan untuk meninggalkan Master Xiao, karena pada dasarnya Xiao mencurigai Master Xiao yang hanya akan menipu Tangsan dan menjadikannya bahan penelitiannya saja. Di sisi lain, rupanya rombongan anak Pak Wali Kota sudah berhasil memasuki hutan berburu dengan mengandalkan plat keluarga bangsawan, sehingga dirinya pun bebas untuk memasuki hutan tersebut. Singkat cerita, mereka pun berhasil menemukan jejak roda yang dibawa oleh Tangsan, dan akhirnya mereka pun berniat untuk mengikuti jejak tersebut, dan tidak lama kemudian akhirnya mereka pun berhasil menemukan Tangsan. Anak Pak Wali Kota yang sudah kesal terhadap Tangsan, dirinya pun mengatakan bahwa dirinya akan menghabisi Tangsan di sana. Namun jika Tangsan menyerahkan Siwu kepada dirinya, anak Pak Wali Kota tersebut pun akan memaafkan Tangsan. Tak berselang lama, Lau Simpao pun datang dari semak-semak dan diikuti oleh monster roh ular yang diperkirakan umur monster roh tersebut berumur 400 tahun. Hingga akhirnya anak buah Pak Wali Kota itu pun bertarung dengan monster roh tersebut. Ternyata kemunculan monster roh tersebut adalah hal yang disengaja oleh Master Xiao, karena hal itu bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari rombongan anak Pak Wali Kota. Setelah bertarung begitu panjang, akhirnya rombongan anak Pak Wali Kota itu pun kalah dan memutuskan untuk pergi. Setelah rombongan anak Pak Wali Kota itu pun pergi, rupanya monster roh tersebut pun menyerang Master Xiao dan juga Tangsan. Berkat jurus yang dimiliki oleh Tangsan, akhirnya Tangsan pun bisa mengalahkan monster roh tersebut, dan juga Tangsan pun berhasil mengambil cincin roh pertamanya. Setelah Tangsan berhasil menyerap cincin roh pertamanya, tak berselang lama rupanya anak Pak Wali Kota berserta rombongannya pun kembali dan menghampiri Tangsan dengan berniat untuk menyerangnya. Tapi di sisi lain, Tangsan yang baru saja menyerap cincin roh yang mempunyai kekuatan besar, hingga akhirnya dirinya pun tidak bisa melawan anak Pak Wali Kota. Untung saja, Master Xiao pun menyelamatkan mereka untuk melarikan diri.
Singkat cerita, Master Xiao pun dibawa oleh mereka ke akademi dengan berniat untuk menjadikannya tumbal ataupun tawanan dengan bermaksud memancing Tangsan untuk menyelamatkannya. Dan di sisi lain, rupanya Tangsan pun sudah tersadar dan dirinya pun mencoba untuk menyatukan roh pelindungnya dengan cincin roh yang baru didapatkannya. Hingga akhirnya roh pelindung milik Tangsan menjadi beracun dan juga Si Wu mendapatkan cincin roh dari serigala yang ditemuinya. Singkat cerita, mereka pun kembali ke akademi dengan bertujuan untuk menyelamatkan Master Xiao. Rupanya, Tangsan pun meminta bantuan Wang Sheng untuk mencari tahu di mana Master Xiao ditahan. Setelah mendapatkan informasi di mana Master Xiao ditahan, mereka pun akhirnya bergegas pergi untuk menyelamatkannya. Tak berselang lama, akhirnya mereka pun menemukan Master Xiao, tetapi rupanya anak Wali Kota sudah menaruh perangkap sebelumnya. Hingga akhirnya Si Wu dan juga Master Xiao terkurung di perangkap tersebut. Tak berselang lama, datanglah anak Wali Kota dengan membawa Wang Sheng. Rupanya anak Wali Kota sebelumnya sudah mengancam Wang Sheng agar dirinya membawa Tangsan ke tempat itu. Jika tidak, keluarga dari Wang Sheng akan dibunuhnya. Dan di sini anak Wali Kota itu pun memberikan dua pilihan kepada Tangsan, yaitu dirinya harus membawa Su Yantao dan memperkenalkannya kepada dirinya, atau Tangsan harus melepaskan Si Wu dan juga Master Xiao dengan caranya sendiri, karena pada dasarnya kurungan tersebut sudah dilapisi oleh aliran listrik dari kekuatan anak Wali Kota. Akhirnya Tangsan pun memilih untuk membuka kurungan tersebut dengan caranya sendiri dengan menggunakan kekuatan roh yang ada pada dirinya. Tangsan pun berusaha dengan sekuat tenaga dan akhirnya Tangsan pun bisa membuka kurungan tersebut meskipun roh pelindung miliknya harus lumpuh oleh aliran listrik tersebut. Setelah mereka pun terbebas, akhirnya mereka pun melarikan diri dengan bantuan roh pelindung dari Master Xiao yang membuat anak Wali Kota beserta anak buahnya pun pingsan. Rupanya Wang Sheng yang terlebih dahulu sadar memanfaatkan momen tersebut untuk membalaskan dendamnya ke anak Wali Kota. Hingga akhirnya Wang Sheng pun membunuh anak Wali Kota tersebut. Setelah terbunuhnya anak Wali Kota, lalu datanglah paman dari anak Wali Kota untuk mencari tahu dalang dari pembunuhan tersebut. Dikarenakan tidak ada saksi dalam pembunuhan tersebut, akhirnya mereka pun menyimpulkan bahwa Tangsanlah yang menjadi pembunuhnya. Di sisi lain, rupanya Tangsan pergi ke desanya untuk menemui ayahnya, dan ternyata selama ini ayahnya selalu mengikuti Tangsan hingga akhirnya dirinya sudah mengetahui apa yang terjadi kepada Tangsan. Dan juga ayahnya pun menyuruh Tangsan dan juga Si Wu untuk melarikan diri. Sedikit catatan untuk kalian bahwa di sini ayah Tangsan adalah seorang yang berpengaruh di dunia dulu, dan dikarenakan suatu alasan hingga akhirnya mereka pun memilih untuk mengasingkan diri dan membawa Tangsan untuk dibesarkannya di desa tersebut. Lalu dirinya pun mengeluarkan roh pelindung miliknya yang berbentuk sebuah palu yang sama dengan milik Tangsan. Dan juga dirinya pun membuka sebuah segel yang dimana di dalam segel tersebut terdapat roh monster bertipe tanaman yang sengaja disimpan oleh ibunya untuk Tangsan. Di sisi lain, rupanya Tangsan mempunyai pemikiran lain di mana dirinya menemui kepala desa dengan berniat untuk menyerahkan diri. Karena Tangsan berpikir bahwa dengan menyerahkan diri, desanya itu pun akan aman dari amukan anak buah Wali Kota. Dan akhirnya kepala desa itu pun bersedia dan menjadi penengah. Lanjut, rupanya utusan dari Wali Kota itu pun telah sampai di desa tersebut, dan di sini mereka pun berniat akan membunuh Tangsan dan juga kepala desa di sana. Hingga akhirnya mereka pun membawa Tangsan ke rumahnya. Sesampainya di sana, rupanya ayah Tangsan sudah tidak ada di sana. Karenanya ayah Tangsan sudah terlebih dahulu meninggalkan desa tersebut dan pergi ke kota untuk membereskan akar permasalahannya. Master Xiao yang melihat rombongan anak Wali Kota sedang membawa Tangsan, lalu Master Xiao pun bergegas untuk membangunkan roh rotan hantu yang sebelumnya dibuka segelnya oleh ayahnya Tangsan. Rupanya Master Xiao sengaja membangunkan monster roh tersebut dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian mereka. Setelah monster itu pun bangkit dan menyerang rombongan anak Wali Kota, Tangsan pun memanfaatkan situasi itu untuk menyusul Master Xiao ke dalam. Di dalam rumah, Tangsan pun diberitahu oleh Master Xiao bahwa monster roh tersebut bisa dijadikannya sebagai cincin kedua untuk Tangsan, dan juga sekaligus bisa membangkitkan roh pelindungnya yang sudah rusak. Setelah melakukan pertarungan yang cukup panjang, akhirnya suruhan anak Wali Kota itu pun kalah dari monster itu, hingga akhirnya dirinya pun dimakan oleh monster roh tersebut. Melihat hal itu, Tangsan pun tidak menunggu lama untuk membunuh monster roh itu dengan cara menebang pohon tersebut.
Singkat cerita, akhirnya Tang San pun berhasil menebang pohon itu dan mendapatkan cincin roh keduanya berkat bantuan Master Xiao. Namun ternyata setelah menyerap cincin roh tersebut, Tang San pun merasa kesakitan dan akhirnya dirinya pun pingsan. Dan Siwu yang melihat hal itu mencoba menolong Tang San dengan cara dirinya mencoba mentransfer sebagian kekuatannya ke dalam tubuh Tang San. Rupanya hal itu pun berhasil hingga akhirnya Tang San pun bisa menguasai kekuatan cincin roh keduanya. Tidak cuma itu, Tang San pun mendapatkan kekuatan baru, yaitu di mana roh pelindung miliknya mempunyai efek parasit yang membuat mati rasa ketika roh pelindung itu melilit musuhnya. Di sisi lain, rupanya ayah Tang San sedang membereskan akar masalah yang membuat kacau di kota. Dan di sini diperlihatkan ayah Tang San sedang mencegat rombongan wali kota dengan tujuan dirinya ingin membunuh Pak Wali Kota tersebut. Hingga akhirnya dirinya pun berhasil menghabisi Pak Wali Kota. Dan di sisi lain, rupanya para warga menyambut dengan senang dan bersuka cita atas terbunuhnya Pak Wali Kota. Karena pada dasarnya Pak Wali Kota adalah pemimpin yang tidak mempunyai belas kasihan terhadap warganya. Lalu scene pun kembali di mana Tang San dan juga yang lainnya sedang membereskan rumah Tang San akibat kekacauan tadi siang. Dan tiba-tiba Master Xiao pun menerima jurus telepati dari ayah Tang San yang memerintahnya untuk keluar tanpa memberitahu Tang San. Setelah Master Xiao pun keluar, rupanya ayah Tang San ingin memberikan obat penyembuhan bagi dirinya. Dan juga ayah Tang San pun meminta Master Xiao untuk merahasiakan identitas yang sebenarnya terhadap Tang San. Namun rupanya Tang San pun mengetahui kedatangan ayahnya tersebut. Dan juga Tang San menanyakan perihal tentang identitas yang sebenarnya kepada ayahnya. Namun ayahnya hanya berpesan akan memberitahu Tang San jika dirinya sudah menjadi lebih kuat. Dan akhirnya ayahnya pun pergi meninggalkan Tang San. Setelah kepergian ayahnya, Tang San pun meminta Master Xiao agar bisa menjadi gurunya dan juga membimbing Tang San untuk masuk ke sebuah akademi lagi. Akhirnya Master Xiao pun menyetujui permintaan Tang San dan juga dirinya akan membawa Tang San dan juga Siwu ke sebuah akademi yang bernama Akademi Silan-Kei keesokan harinya. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di tempat pendaftaran Akademi Silan-Kei. Mereka pun akhirnya mendaftar, tapi rupanya di saat pihak Silan-Kei meminta uang pendaftaran, Tang San pun tidak bisa membayarnya. Namun karena kejujuran yang dimiliki oleh Tang San, akhirnya mereka pun diperbolehkan masuk di akademi tersebut. Dan di sana mereka pun bertemu dengan beberapa murid baru yang sedang mendaftar di akademi tersebut. Setelah mereka diterima di Akademi Silan-Kei, mereka pun diantar ke kamar oleh seorang pria yang bernama Aushike. Aushike adalah seorang murid sekaligus pemandu di Akademi Silan-Kei tersebut. 别人都交了50个金魂币，你俩加一块才1个。 Hingga malam pun tiba, di saat semua murid sedang beristirahat, tiba-tiba Akademi Silan-Kei diserang oleh seorang pria yang mempunyai kekuatan 4 cincin roh. Dan juga pria tersebut mengaku bahwa memiliki dendam terhadap Akademi Silan-Kei dan berniat untuk membunuh siapa saja yang berhubungan dengan akademi tersebut. Rupanya Tang San, Siwu dan juga seorang wanita yang baru saja mendaftar di akademi tersebut tidak tinggal diam melihat kejadian tersebut. Hingga akhirnya mereka pun bekerja sama untuk mengalahkan pria itu. Rupanya kekuatan mereka bertiga pun tidak bisa mendandingi pria tersebut. Setelah melakukan pertarungan yang cukup panjang, akhirnya Tang San pun dengan terpaksa harus mengeluarkan roh pelindung keduanya yang berupa palu Hautian. Hingga akhirnya Tang San pun bisa sedikit melawannya.